Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Purwanti, Guru BK SMPN 1 Cilacap. Sekarang kita akan mengenal lebih jauh apa itu bimbingan konseling di sekolah. Eh, apakah kalian sudah tahu apa itu bimbingan dan konseling? Apakah kalian pernah punya masalah? Dan apakah kalian pernah datang ke ruang BK untuk bimbingan dan konseling? Nah, sebelum lanjut ke sana, kita harus tahu dulu apa itu bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling di sekolah merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan pengembangan karir. Bimbingan dan konseling juga membantu mengatasi kelemahan, hambatan, serta masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, selanjutnya, bidang apa saja bimbingan dan konseling di sekolah? Yang pertama, ada bidang pribadi yang berkenaan dengan masalah pribadi peserta didik. Yang kedua, bidang sosial yang berkenaan dengan kehidupan sosial peserta didik, baik itu dengan teman sebaya, teman antar kelas, maupun dengan guru dan lingkungannya. Yang ketiga, ada bidang belajar. Bidang belajar yaitu tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan akademik, dengan belajar. Dan yang terakhir ada bidang karir. Bidang karir yaitu berkaitan dengan peminatan, bakat dan minat peserta didik. Nah, selanjutnya, lalu apa tujuannya? Tujuan layanan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu untuk membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk sosial, dan sebagai pribadi. Dengan begitu, peserta didik bisa meraih kebahagiaan sebagai individu maupun makhluk sosial. Lalu, fungsi bimbingan dan konseling apa saja? Ada 7 fungsi bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama sebagai pemahaman, yaitu membantu peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Yang kedua, sebagai fungsi preventif, yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik. Yang ketiga, ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Yang keempat, ada fungsi perbaikan atau penyembuhan. Fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan pada siswa yang telah mengalami masalah. Yang kelima ada fungsi penyaluran, yang keenam ada fungsi adaptasi, dan yang ketujuh ada fungsi penyesuaian. Nah, sekarang saatnya kuis. Pertama, silakan kemukakan pendapat kalian mengenai bimbingan dan konseling. Apakah bimbingan dan konseling bermanfaat atau tidak? Yang kedua, pernahkah kalian mendatangi bimbingan konseling di sekolah untuk menyelesaikan permasalahan kalian? Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bimbingan dan konseling ke sekolah mengentaskan masalah tanpa masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.